Pusat kota. Truk remnya blong. Pengemudinya panik. Nenek tua sedang menyeberang jalan. Melihat truk itu, ketakutan di tempat. Seorang mendorongnya agar menjauh. Menunggu pengemudi itu bereaksi. Mobil itu rusak, tapi berhenti. Sedangkan orang itu tidak terluka. Mengagumkan. Ia memang sangat berbeda. Ia berencana untuk pemanasan. Namanya Rick. Beberapa tahun lalu, dia masih bersekolah. Ia adalah si culun. Bahkan di sekolah ada kelompok bully Rick. Teman baiknya hanyalah Xiao Hei. Dia bahkan juga ingin bergabung dengan kelompok itu. Tapi orang lain tidak ingin dia bergabung. Dan ia hanya bisa bergaul dengan Rick. Setiap sekolah pasti memiliki murid tercantik. Bukan yang ini. Ini adalah Xiao Mei, si cantik. Rick menyukai dirinya. Tapi ia adalah murid yang populer. Hari ini sekolah mengadakan karya wisata ke pusat penelitian biokimi HKJ. Binatang di sini semua dirancang oleh DNA. Bahkan jenis capung super hijau spesial menunjukkan kekuatan miliknya. Kekuatan ini tidaklah mematikan. Rick tidak sengaja tergigit olehnya, membuat lehernya merah dan bengkak. Hari itu ia merasa lemah dan tertidur. Di luar kilat menyambar. Tubuh Rick diam-diam berubah. Keesokan harinya, kemerahan di lehernya menghilang. Ia merasa sangat bertenaga. Tidak malu bertemu Xiao Mei. Refleksnya tanggap, memeluk Xiao Mei, menangkap semua model. Dengan mantap, ia melewatkan satu. Dia pergi ke wastafel, mencuci tangan. Di jarinya ada banyak duri tajam. Ia memukul. Ternyata, mengenai tukang bully. Tukang bully itu sangat marah. Ia mengajak berkelahi di depan banyak orang. Ia memukul Rick, yang melihat pukulan si bully. Menghindar dengan mudah, karena matanya dapat melihat pukulan itu. Jangan mudah terbaca. Sangat keren. Kejadian ini membuat Rick mempermalukan si bully. Kemudian Rick mengetahui untuk apa duri ini. Ia datang ke gang kecil, menaruh kedua tangan di dinding. Dengan mudah memanjat dinding. Ia sangat bersemangat. Di dinding, ia melakukan tarian hip-hop. Bahkan ia bisa melakukannya hanya dengan satu tangan. Sebuah truk datang. Dapat ia tangkap dengan mudah. Paku-paku yang salah tembak. Ia memberitahu pamannya, dirinya tergigit oleh seekor capung super. DNA milik capung super membuatnya memiliki kekuatan super. Xiao Hei berkata, kemudian dirimu bisa menjadi seorang superhero. Dengan begitu dirimu bisa terkenal. Ia bisa mendapat banyak uang. Akan ada banyak wanita cantik juga yang menyukaimu. Tapi Rick tidak memiliki minat seperti itu. Ia tidak ingin menjadi superhero. Hanya ingin bermain-main saja dan bergaul. Paman menggerakkan dirinya. Ia tidak mau. Paman bukanlah ayahku. Rick keluar. Cincin yang ditinggalkan ayahnya mengingat masa lalu. Saat Rick kecil, mereka melewati gang kecil. Seorang menodongkan pistol, merampok mereka, ingin merebut cincinnya. Ayah Rick berkelahi dengan perampok itu. Dalam kegelapan, terdengar suara, Rick, kamu adalah seorang superhero. Apakah kamu siap? Ia merasa terpanggil. Dengan cepat membantu ayahnya. Dia mencoba mengambil pistol, tapi pistol itu malah tertembak mengenai ayahnya. Kemudian pistol itu menembak ibunya. Ayah mengambil pistol itu dan tertembak di tangan. Rick masih mencoba merebut pistolnya, tapi pistol itu menembak lampu jalan. Ibunya terperangah. Anak ini sebenarnya membantu siapa sih? Pistol itu mengenai lampu jalan lagi. Ayah terkejut juga melihat dua orang ini. Si perampok kemudian lari dan kabur dengan cepat. Rick berpikir ia menakutinya. Saat ia berbalik, ayah ibunya terjatuh ke tanah. Ia melihat ayahnya. Aku sekarat. Kau hanya memiliki pamanmu. Di kantongku ada barang yang harus kau miliki. Kantong. Rick melempar pistol itu mengenai ibunya lagi. Bocah ini. Ia mengeluarkan cincin itu. Tangannya terpeleset, hampir mengenai ayahnya lagi. Dengan cepat, ia mengambil cincinnya. Ayah kemudian meninggal. Aku adalah seorang pahlawan ketika masih kecil. Menyakiti ayah dan ibu. Ia tidak pernah ingin menjadi seorang pahlawan. Pahlawan apanya? Ia bertemu di lapangan. Xiao Mei. Mereka berdua mengobrol. Tapi pacar Xiao Mei membawa mobil sport.
menjemput dirinya. Mungkin suatu hari, kamu bisa membawa mobilmu, dan mengajakku pergi. Ia menoleh. Lupakan saja, sekarang ia hanya ingin memiliki mobil sendiri. Kemudian pamannya membawa dirinya ke bank untuk meminta pinjaman agar bisa membeli mobil. Rick ditertawakan manajer bank, dan pinjamannya tidak diterima. Tapi aku benar-benar butuh uang ini. Bukan urusanku. Sekarang pergi dari sini. Ada orang yang merampok bank. Rick terburu-buru membawa nenek itu. Si perampok itu selesai, tapi tidak bisa membuka pintu. Rick dengan baik hati membukakan pintu. Si manajer sangat murka. Kenapa kamu begitu? Membiarkan pencuri itu mencuri uangku. Rick membalas. Bukan urusanku. Ini disebut balas dendam. Di luar terdengar tembakan. Rick lari keluar. Ia masuk ke kerumunan orang. Ternyata itu pertunjukan monyet kecil. Orang yang memberitahunya, ada seorang lelaki tua yang terluka. Berbaring di pinggir jalan. Tidak ada yang peduli. Itu adalah pamannya. Rick datang. Ia berkata dengan tulus. Semakin besar tanggung jawabmu, paman. Bukan. Semakin banyak teman perempuan. Paman dimasukkan ke rumah sakit. Rick melihat. Paman adalah orang yang membesarkannya. Kejadian hari ini sangat berbahaya. Ia sadar. Jika ia menghentikan perampok itu, paman tidak akan jadi seperti ini. Harus ada seseorang yang menghentikan kejahatan ini. Ia yang telah melihat kejahatan hari ini harus melawan kejahatan. Ia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Seorang dengan kursi roda muncul. Bernama Profesor X. Ia dibawa ke sebuah sekolah. Murid di sana memiliki kekuatan super. Ada yang bisa menembus tembok. Ada yang sedang mencukur bulu kaki. Ada juga yang matanya bersinar. Wanita badai. Kamu gendut lagi. Profesor X berkata ke Rick. Untuk menjadi seorang superhero, pertama-tama dirinya harus memiliki kostum super. Rick pulang, menggambar desain kostum. Akhirnya selesai. Kostum hijau. Mulai sekarang, ia sudah menjadi seorang superhero. Manusia capung. Ia selalu berada dalam kegelapan. Melihat kejahatan di kota, Profesor X berkata padanya, saat kamu mengerti tujuan dari superhero, baru kamu dapat terbang. Sudah waktunya. Rick membuka lengannya, lalu mulai mengalahkan kriminal. Berani membuat para penjahat ketakutan. Dengan cepat koran meliputnya. Laporan. Rick melihat koran. Dalam hati sangat senang. Tapi hanya populer. Ia belum mendapat uang. Ia melihat ada imbalan besar untuk foto manusia capung. Ia memegang foto. Ingin melamar. Dan ia mendapatkan pekerjaan yang pas-pasan. Menjadi seorang superhero. Tidak mudah. Apa itu mudah? Seorang bos penjahat muncul. Bernama Hourglass. Melawannya di kota yang ramai. Dia bernama Lander. Seorang eksekutif di pusat penelitian. Tapi ia sakit. Untuk bertahan hidup, ia memperpanjang umurnya dengan teknologi. Dan membuat alat super. Mengubah denanya. Jika berhasil, ia dapat sembuh dari penyakit. Perusahaan ini juga akan mendapat keuntungan. Tapi para orang perusahaan tidak optimis. Lander duduk di alat itu. Menyalakan tenaganya. Energi besar keluar. Eksperimen gagal. Para orang perusahaan maju untuk meledeknya. Tapi energi orang itu diserap Lander. Membuatnya jadi tua. Lander menjadi sehat dan kuat. Ia tidak butuh kacamata. Ia berubah menjadi super. Dan dapat melanjutkan aksinya. Tapi ia melihat dirinya harus menyerap energi milik orang lain. Bukankah ini sangat jahat? Ia dalam sehari harus menyerap energi satu orang. Agar semakin besar, ia membuat mesin. Ia butuh energi kehidupan. Jadi dia datang ke gudang. Dan ditendang manusia capung. Ia bangun dan menggunakan tenaga metal. Manusia capung melompat. Ia malah terkena. Dirinya sangatlah buruk. Hourglass kabur. Menyerap energi kehidupan. Dan membuat peralatan super. Ia harus menyerap energi 40.000 orang. Barulah ia bisa abadi. Malamnya Xiao Mei pulang. Diikuti serombongan preman. Ia kabur ke gang kecil. Dan menemukan jalan buntu. Xiao Mei berbalik badan dan panik. Para preman mendekat. Manusia capung tiba. Menghajar para preman. Melihat manusia capung yang sangat pahlawan. Xiao Mei suka padanya. Mendekat ke manusia capung. Tapi ia menghilang dalam hujan. Xiao Mei memanggilnya.
manusia capung muncul lagi. Dan dicium Xiao Mei. Pada hari Thanksgiving, Xiao Mei datang ke rumah Rick untuk makan malam. Kebetulan, ayah pacarnya adalah Hourglass. Menunggu Rick pulang, Hourglass sadar akan Rick, melihat tangannya, dan mengetahui Rick adalah manusia capung. Untuk menyingkirkan Rick, Hourglass malam ini datang ke rumah Rick. Rick melempar buku. Menjatuhkan diri sendiri, nenek terbunuh. Rick melakukan ini, menghilang untuk waktu yang lama. Paman keluar dari rumah sakit, melihat dirinya seperti ini. Ia berkata, banyak orang membutuhkanmu, tapi dirimu mencari alasan untuk tidak menjadi pahlawan. Rick akhirnya bersemangat lagi, dan mengetahui Hourglass pergi ke tempat konferensi untuk menghabisi orang-orang di sana. Rick pergi ke sana. Hourglass menggunakan alat yang besar dan terbang, mulai menyerang. Manusia capung berada di bawahnya. Ia mengangkat atap. Hourglass melemparkan pisau besi. Xiao Mei datang, melompat ke depan Rick, menolongnya, tapi dirinya sekarat. Hourglass datang ke atap, mesin yang kuat, dan mulai menyerap energi. Manusia capung menggendong Xiao Mei, datang ke atap, menyerang Hourglass, menolong Xiao Mei, menyelamatkannya. Hourglass melemparkan pisau dan energi dari tubuhnya. Dalam kepanikan itu, manusia capung lari ke Hourglass, meledak, meratakan segala di sekitarnya. Hourglass luka parah. Rick menyelamatkan kota. Xiao Mei diturunkan dari gedung. Ia melompat dan sadar, menjadi seorang pahlawan harus memiliki dedikasi dan rela berkorban. Ia langsung bisa terbang, membawa Xiao Mei terbang di langit, ditakdirkan bersama, dan tidak menjadi orang biasa. Bagaimanapun kamu tidak tahan dengan diri sendiri. Walau dirimu ditekan kenyataan, berkali-kali menghadapi cobaan, kalian harus percaya, kamu adalah yang terpilih, ditakdirkan menjadi superhero yang tangguh. Apa kamu sudah siap? Sampai jumpa lain kali. Sayang kalian selamanya.